Jadi dua aja sebenarnya DPD ini. Mau diberikan kewenangan atau sekalian bubarkan. Bagi anak muda tentunya proses berdemokrasi ini harus betul-betul dilalui dan bukan menjadi sebuah proses karbitan dalam hal berdemokrasi. Karena amanah yang diberikan adalah oleh konstitusi. Minum dulu bang. Lebih semangat. Di DPD, abang nih tadi salah satu kandidat kemarin kalau misalnya tidak meleset juga sebagai perwakilan menggantikan Pak Fadel ya. Iya. Cuma abang ngambil posisi menarik diri. Iya betul. Itu kenapa bang? Dan kenapa juga ada dinamika itu? Tentunya berangkat dari sebuah mosi tidak percaya terhadap teman-teman, sahabat-sahabat senior saya yang ada di DPD, di internal, bahwasanya dari 136 anggota inilah 90-an lebih anggota itu melakukan sebuah tanda tangan mosi tidak percaya terhadap seorang Fadel Muhammad di pucuk pimpinan, salah satu pimpinan MPR dari unsur DPD saat itu. Tetapi tujuan ini adalah sebenarnya adalah sebuah tolak ukur kinerja. Karena memang baik di dalam Undang-Undang MD3 maupun di dalam tatib DPD itu sendiri, mosi tidak percaya ini tidak mengenal bahwa untuk menjatuhkan seseorang, tetapi adalah penilaian kinerja saat itu. Nah, cuman di saat itulah proses ini yang tidak melalui sebuah mekanisme yang ada di dalam tatib itu. Tentunya semestinya dengan adanya mosi tidak percaya 90-an teman-teman ini kan harusnya dibawa dulu ke yang namanya Badan Kehormatan di BK DPD itu. Ya kan ada badan kehormatan, alat kelengkapan badan kehormatan, disitulah diproses ini semestinya lebih awal. Sehingga setelah terproses baru badan kehormatan di dalam sidang paripurna menyampaikan hasil keputusan hasil pemeriksaan dari 90-an anggota DPD RI itu. Apa sikap yang diambil oleh BK, apakah betul-betul mencabut mandat itu, baru dilakukanlah pemilihan saat itu. Tetapi mekanisme proses inilah yang tidak dilakukan oleh para pimpinan yang ada di DPD RI saat itu. Maka terjadilah sebuah gugatan, dianggap cacat prosedur dalam hukum administratifnya. Gitu. Nah, ini saya ngelihat dari perspektif media dari luar aja bang ya. Jadi ini DPD ingin coba ikut terlibat, tapi kayak konflik internal saja nggak selesai itu bang. Untuk menyelesaikan persoalan itu saja. Nah itu sebetulnya apa perasaan teman-teman DPD itu? Ya karena keinginan itu kan begini, kalau seperti di DPR, partai kan kalau mau mencabut pimpinan, itu kan melalui ketua umum, ke ketua fraksi, dan ketua fraksi menyurat ke sekjenan, itu menggantikan orang, selesai semua. Ya, karena itu proses penunjukan, kan begitu. Tetapi di DPD itu sendiri proses ini adalah proses pemilihan dilakukan. Kebetulan saat itu adalah Pak Fadel Muhammad dari wilayah timur, maka saat itulah yang berhak maju juga saat itu untuk menggantikan itu harusnya wilayah timur. Apakah saya karena sendiri perwakilan atau Kak Tamsil, Tamsil Lindrung saat itu itu perwakilan saat itu. Tidak perlu lagi dilakukan pemilihan, tetapi sisa menunggu hasil badan kehormatan untuk menyampaikan suatu keputusan dari BK itu sendiri. Tetapi itu tidak dilakukan dalam sidang paripurna. Karena kami dalam sidang paripurna adalah sebuah sikap pengambil keputusan yang sangat tertinggi saat itu. Jika itu saat itu dilakukan, saya yakin percaya proses ini akan terproses, tergantikan.
Karena ini tidak melalui, maka saudara Fadil Muhammad melakukan sebuah gugatan. Ya. Nah, menempuh jalur proses hukum. Ya. Nah, mau tidak mau badan pimpinan besar MPR kan melihat bahwa ini adalah sebuah proses hukum yang belum mempunyai kekuatan hukum yang ingkrah. Maka dari itu sampai hari ini Kak Tamsil itu tidak dilantik. Nah ini oke. Kela itu dinamika, tapi sesungguhnya saya mau tanya juga fungsi DPD-nya. Ya. Nah ini kan DPD ini di senator dan itu diharapkan sebagai hasil reformasi itu. Itu kan ada partisipasi kelompok perwakilan. Nah itu bagaimana Bang sekarang itu? Apakah aspirasi ini memang cukup efektif ketika teman-teman di daerah menyampaikan? Atau bagaimana? Ya alhamdulillah hari ini bahwasanya memang dengan keterbatasan kewenangan DPD, itu keterbatasan kewenangan DPD itu kan hanya persoalan pengesahan rancangan undang-undang menjadi sebuah undang-undang. Baik. Tetapi pelibatan hari ini, ya alhamdulillah DPR melibatkan DPD di saat pembahasan setiap rancangan undang-undang yang terkait menyangkut dengan daerah. Baik. Tentunya. Nah, kami itu selalu aktif rapat gabungan bersama DPR. Baik. Kelibatan itu terjadi dan berproses. Tapi di saat pengesahan menjadi sebuah undang-undang dari rancangan undang-undang, DPD ini sudah tidak ikut. Nah, tentunya keterbatasan disitulah kalau melihat. Tetapi kalau persoalan aspirasi, alhamdulillah berjalan. Berjalan aspirasi apa yang sampai dengan DPR itu juga. Bahwa kalau kami reses di saat itu, kami menerima aspirasi dan kami menyampaikan langsung kepada pihak-pihak yang terkait yang punya mitra kerja pada pada komite-komite yang berada 136 ini kami terbagi 4 komite. Nah, di saat rapat sama menteri menyampaikanlah bahwa ada sebuah aspirasi dan alhamdulillah hari ini pihak daripada pemerintahan juga dalam hal ini eksekutif itu merespon daripada aspirasi yang ada. Daripada itu mekanismenya sama ya seperti di DPR juga ya, dia sama aspirasi menyampaikan bahwasanya ada unek-unek masyarakat, persoalan infrastruktur yang ada di daerah, tentunya kita sampaikan kepada pemerintah. Cuma nggak kayak di DPR aja ya, DPR kan RDP segala macam disorot gitu ya, jadi ada semacam kontrol yang nyata gitu ya. Kami ini juga hampir setiap hari rapat bersama menteri, RDP juga terjadi. Ikutan Jadi misalnya begini, terkadang itu rapat di DPD dulu, minggu depannya menterinya rapat sama DPR. Nah artinya mas saya Bang, ini masyarakat jangan menganggap remeh soal DPD, maksudnya itu loh. Karena fungsinya juga sebenarnya kan luar biasa tuh. Sama luar biasa, karena amanah yang diberikan adalah oleh konstitusi. Kan begitu. Ini kan hampir sama, lembaga yang sejajar sebenarnya. Cuma persoalan kewenangan itu. Apakah mau diberikan kekuatan kewenangan DPD atau betul-betul hanya mau jadi seperti hari ini DPD? Nah. Menurut Abang gimana? Apakah perlu ada penguatan? Dan tentunya kalau dengan penguatan ini bukan hanya juga melalui sebuah penguatan amandemen Undang-Undang Dasar, tetapi melalui kekuatan undang-undang juga bisa sebenarnya diberikan. Tetapi apakah ada sebuah keikhlasan dari yang namanya partai politik ini untuk mau melihat daripada lembaga DPD. Ini jadi dua aja sebenarnya DPD ini. Mau diberikan kewenangan atau sekalian bubarkan. Kan begitu. Oh kalau saya persoalan pribadi, insya Allah partai manapun pasti menampung diri saya. Saya yakin itu. Dan hari ini saya banyak partai yang meminta untuk saya beralih kamar. Tetapi lagi-lagi saya mengatakan bahwa ini fungsi kenegaraan kan sebenarnya kita ngomong sebenarnya lembaga ini harus dijaga sehingga betul-betul kontrol itu ada. Kami diberi penguatan kelembagaan ini sebenarnya bukan mau mengganggu ranah daripada hak-hak DPR. Tidak, berikan kami penguatan betul-betul terhadap kebijakan daerah yang ada. Memang itu mesti diatur ya Bang ya. Ketika misalnya ya maaf kalau DPR kan dia mekanismenya tuh ada ruang aspirasi, ruang RDP gitu kan. Kami pun ada. Sama kan? Sebenarnya sama. Nah, berarti kan ini DPD pun begitu. Itu lagi-lagi saya katakan.
terkadang menteri hari ini rapat bersama DPR, misalnya di Komisi 2, Mendagri, itu minggu depan rapat juga dengan DPR. Komite 1 di DPD. Yes. Oke. Jadi pembahasannya itu sama. Jadi mau mendengarkan juga, karena begini, DPD ini kan daerah. Betul. Kan begitu. Kalau DPR adalah rakyat. Tetapi kami DPD ini memilih adalah rakyat, bukan daerah. Dan ini adalah pemilihan betul-betul murni. Betul. Kalau mau melihat suara murni itu adalah di DPD. Iya. Kalau mau melihat punya kekuatan. Ya, betul-betul murni dan benar-benar harus amanah karena murni. Kalau di partai kan ini ada suara partai. Dan untuk mendapatkan satu kursi akumulasi daripada calon-calon yang ada. Kalau di DPD memang murni, memang person. Itu. Baik. Ini memang mesti diskusi dengan soal manajemen pemerintahan ini ya. Legislatif, fungsi legislatif, eksekutif dalam negara ini memang harus intens nih Bang. Tapi ya para pakar dan para kebijakan itulah decision maker itu. Tapi yang saya mau tanyakan ke Abang sebenarnya biasanya dari Sulteng itu aspirasinya apa Bang? Kalau saya setiap turun itu banyak penyampaian aspirasi, apalagi hari ini adalah persoalan bagaimana pemerintah mengenjot daripada perekonomian pasca kita 2 tahun COVID itu tentunya itu. Ya di mana Sulawesi Tengah ini dikenal adalah daerah tambang, apalagi nikel. Di situ ada PT IMIM. Tentunya untuk daripada mengenjot daripada perekonomian Sulawesi Tengah ini adalah penyumbang salah satu daerah penyumbang hasil pendapatan negara itu adalah nikel. Jadi tentunya perhatian-perhatian inilah seperti Morowali, Morowali Utara tentunya harus mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah pusat. Jadi harus perlu meningkatkan dia punya APBD karena kontribusi yang kami berikan terhadap negara itu sangat luar biasa. Nah, tentunya aspirasi yang saya terima seperti di Morowali yang dimana kita ketahui di situ adalah perusahaan terbesar nikel yang namanya IMIM. Ya, saya melihat hari ini daerah saya sedih ya. Saya melihat masyarakat saya sedih. Karena apa? Persoalan pendidikan, gedungnya terbengkalai, kekurangan gedung, kekurangan guru hari ini. Padahal kalau kontribusi terhadap pendapatan, wilayah kami ini sangat luar biasa memberikan kontribusi itu terhadap negara hari ini. Dan itu tidak main-main. Tapi Abang itu pernah menyampaikan atau sering menyampaikan kepada saya sudah sering menyampaikan. Dan ini harus menjadi sebuah perhatian khusus. Seperti di Morowali. Hari ini siswa-siswi itu mendaftar. Itu kuotanya lebih, tetapi gedungnya kekurangan. Terbatas, Nah, sehingga untuk melakukan proses pembelajaran hari ini yaitu ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang, ada yang masuk sore. Jadi sedih saya dengan daerah yang begitu kaya raya, yang menghasilkan sebuah memberikan kontribusi terhadap negara, tetapi tidak mendapatkan perhatian khusus. Abang apalagi dalam hal pendidikan. Itu. Abang sebagai orang timur nih yang muda memang harus ngetuk-ngetuk pintu-pintu para mengingatkan sebagai fungsi pengawasan yang mengingatkanlah kepada pemerintah pusat. Tentunya inilah daerah saya. Karena memang saya juga diberikan amanah oleh masyarakat Sulawesi Tengah dan memang sebagai anak daerah saya. Saya sebagai anak daerah saya memang terketuk dalam hal ini harus betul-betul bagaimana memperjuangkan daripada aspirasi masyarakat saya yang ada di daerah. Ini persoalan pendidikan sangat luar biasa. Belum lagi infrastruktur jalan. Ya kan, ini sangat luar biasa. Kami ini adalah daerah yang begitu kaya raya dalam hal persoalan tambang. Baik Bang, ini mungkin terakhir tuh tadi untuknya udah masuk. Nah, ini kira-kira apa yang kemudian diharapkan tadi soal pendidikan yang harus maju karena memang di sana sebagai wilayah tambang. Nah, tentu ini kan bukan pekerjaan satu orang dan bukan kerjaan mudah. Nah, itu kan butuh collaboration. Nah, sepanjang ini pertanyaan saya, itu sinergi apa yang dilakukan oleh misalnya ada
PMK, ada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, DPD, DPR RI dengan pemerintah pusat itu seperti apa sih Bang? Mengenai itu. Ya tentunya kalau saya melihat kalau dengan terjadinya komunikasi yang ada dan adanya kolaborasi antara DPR dan DPD, ini selesai sebenarnya persoalan-persoalan yang ada di daerah. Tentunya betul apa yang dikatakan Mas, ini bukan hal yang segampang dan semudah itu, apalagi seorang diri saya. Dan saya merasakan, saya jujur, bahwa selama saya turun menerima aspirasi, saya bukan mau mengesampingkan teman-teman yang lain, mereka juga bekerja, tetapi ruang-ruang ini harus terjadi, ada sebuah komunikasi antara DPR dan DPD, bukan hanya di Sulawesi Tengah, di daerah-daerah lain pun harus begitu, sehingga betul-betul membawa sebuah amanah aspirasi masyarakat. Bagaimana kita harus mau menjaga sebagai pengawasan kalau tidak terjadi. Kalau hanya mau selalu menyelesaikan dalam RDP, saya yakin percaya ya hari itu mungkin didengarkan. Tetapi untuk menindaklanjuti dari pesan-pesan daripada masyarakat, tentunya harus ditindaklanjuti dan dikawal. Maka dari itulah fungsi daripada pengawasan dua legislatif ini, tentunya harus ada kolaborasi dan terjadi sebuah kesepakatan antara DPR DPD, baik yang ada bukan hanya di daerah saya, di daerah-daerah lain, dapil-dapil lain, tentunya ini harus ada menjadi sebuah penguatan sehingga betul-betul mengawal aspirasi. Dan ini saya yakin dan percaya jika ini terjadi antara DPR dan DPD menyatu dalam hal untuk mengawal sebuah kebijakan dari pemerintahan untuk ke daerah, tentunya ini akan berjalan. Hakul yakin saya. Mantap. Bang, terakhir buat pertama pesan buat masyarakat di Sulawesi Tengah dan pesan untuk anak-anak muda utamanya terkait dengan dinamika demokrasi. Oke, terima kasih. Jadi tentunya pesan saya terhadap masyarakat Sulawesi Tengah bahwasanya kita tahun depan diperhadapkan sebuah proses demokrasi yang sangat menentukan masa depan bangsa dan negara. Tentunya mari kita memilih para perwakilan yang ada baik di kabupaten, kota, provinsi, dan sampai ke tingkat pusat, tentunya harus betul-betul memilih orang yang mempunyai nawetul niat dan betul-betul yang pro kepada masyarakat, pro kepada rakyatnya untuk sebagai pengembang amanah di 2024. Bagi anak muda tentunya proses berdemokrasi ini harus betul-betul dilalui dan bukan menjadi sebuah proses karbitan dalam hal berdemokrasi. Tentunya harus banyak belajar dulu, bukan menjadikan sebuah inspirasi diri saya, tetapi proses ini yang saya lalui dan saya rasakan, Mas. Tentunya hari ini perlu sebuah proses, bukan lahir dari sebuah karbitan. Masyarakat saya mengimbau untuk memilih yang selektif daripada calon-calon pengembang amanah di kemudian hari di 2024 ini. Siap. Bang, terima kasih sudah datang di Stafsus. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.